Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa siswi. Kembali kali ini bersama saya untuk memberikan materi MPLS masih di channel yang sama, yaitu channel SMK MIPA. Tentunya kalian sebelum menyimak video selanjutnya harus di subscribe dulu channelnya untuk untuk meningkatkan konten-konten yang ada di SMK MIPA channel YouTube. Oke, kali ini para siswa ketemu dengan saya dalam materi cara belajar efektif, materi MPLS. Perkenalkan, nama saya Bapak Saiful dari SMK MIPA di bagian tata usaha. Kali ini di materi MPLS saya di bagian membawakan materi belajar efektif. Ya, bagaimana belajar efektif? Nanti kalian simak. Sebelumnya, MPLS apa sih MPLS? MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi yang namanya siswa baru itu diperkenalkan dengan lingkungan sekolah. Kalau sebelum pandemi sih kalian ya biasa kan datang ke sekolah, melihat surat sekolah, dan sekolah. Sehubungan dengan musim pandemi kayak gini ya metodenya ya pakai ini, pakai itu. Jadi kalian ya wajarlah mengeluarkan kocek dikit mah untuk menyimak materi-materi yang akan disampaikan di MPLS tersebut. Baik, para siswa, sebelum lanjut, belajar efektif itu ya apa sih? Kalian tahu nggak belajar efektif? Tentunya sudah pada tahu, tapi sebagian yang tahu kan. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Jadi belajar kalian itu membawakan hasil dengan singkat, tidak bertele-tele. Singkat seperti belajar yang selama ini kalian lakukan di waktu MTS. Kalian tahu kan belajar efektif? Mungkin dari sebagian kalian ya sudah tahu apa sih namanya belajar efektif. Bagi yang belum tahu sih ya, belajar efektif adalah belajar atau proses belajar yang mengajar yang berhasil guna, dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, pemahaman pada kita semua. Yang memberikan materi guru kalau di kelas, kalau di pondok pesantren Pak Ustadz, tentunya kita dengan cepat memahami itu yang disebut namanya proses belajar efektif. Kemudian yang menyimak dari belajar itu juga cerdas, jadi mengetahui kegunaan, kesempatan untuk kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kita masing-masing. Contoh belajar dengan efektif, ya ibaratnya kalian belum bisa menggunakan laptop atau komputer. Ya, kalau kita belajar ya pasti bisa. Tentunya dengan belajar efektif, ya gimana caranya tidak membuang waktu secara sia-sia. Oke, ada trik-trik khusus ya untuk kita belajar itu supaya efektif. Ya, nanti akan saya beberkan atau jelaskan. Ya. Yang pertama, ya, kalau kalian belajar ini secara efektif, karena kan yang namanya kalau belajar kan sendiri jenuh di rumah baca-baca. Ada tip-tip dan trik-triknya untuk kita belajar itu efektif dan kita langsung dapat memahami dan juga menyenangi suatu pelajaran yang tidak kita suka. Yang pertama, catat ya kalau kalian sedang menyimak boleh dengan menggunakan catatan kecil, ataupun kalau yang tidak sempat mengambil buku untuk menyimpulkan cukup disimak aja, langsung direkam di memori kalian. Yang pertama, belajar kelompok. Wah, asik belajar kelompok. Bisa ketemu dengan teman-teman cewek, teman-teman akrab lainnya. Jadi dalam suasana belajar kelompok itu nanti terjadi keakraban. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan, ya. Karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri atau di rumah teman kalian sendiri, gitu ya. Jadi ini salah satu belajar untuk lebih efektif. Ya. Yang selanjutnya masih dari cara belajar efektif. Yang selanjutnya yang kedua, rajin membuat catatan. Ya, jadi kalian yang misalkan tadi belajar kelompok, jangan lupa bawa buku-bukunya, bawa catatannya. Kenapa? Untuk dirangkum atau untuk dicatat. Nah, setelah kalian belajar bersama,
Kalau hanya ngobrol-ngobrol doang ya nanti kan pada hilang. Ya. Jadi kalau kita punya catatan, otomatis ya ketika kita lupa bisa dibaca-baca lagi. Rajin membuat catatan intisari dari pelajaran atau pembahasan suatu permasalahan atau tugas yang dibebankan kepada kita. Ya. Bagian-bagian penting dari catatan ini, membuat catatan ini sebaiknya dibuat di kertas. Ya. Ada kan tuh buku kecil tuh banyak lah di fotokopi dengan harga murah. Dan juga membawanya juga tidak mengganggu, cukup bisa disimpan di kantong dan lain sebagainya. Toh juga bentuknya juga tidak besar dari Android kalian. Oke, selanjutnya masih di pembahasan belajar secara efektif, ya, menjadi aktif bertanya. Jadi kalian kalau guru sedang menjelaskan atau sedang menerangkan, harus aktif bertanya. Yang kalian tidak ketahui, tanya. Biasanya kan di dalam ruangan belajar, kalau ada yang bertanya, guru itu tidak langsung jawab. Ya, biasa dilemparkan dulu ke teman-teman. Dari jawaban-jawaban teman-teman kalian itu nanti kan dari jawabannya beda-beda ya, namanya orang memberikan jawaban berbeda. Toh kesimpulannya nanti si guru tersebut ya yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan kalian. Jadi itu ya, poin-poin ini adalah aktif bertanya. Jangan diem. Kalau belajar diem pusing. Tapi kalau kita dalam satu ruangan belajar atau dimanapun, kalau aktif bertanya, otak kita juga mencair. Karena kadang-kadang kan ada yang jawabannya lucu dan lain sebagainya. Tapi tidak melenceng dari pembahasan atau materi pelajaran yang sedang dibahas. Selanjutnya, masih di cara efektif atau metode pembelajaran secara efektif. Yang selanjutnya yaitu hindari belajar berlebihan. Nih kalian biasanya ya belajar berlebihan. Waktu kapan? Ketika kalian mau ulangan atau ujian. Belajarnya dari jam 8 sampai jam 12 malam hafalan. Kenapa demikian? Karena kalian sehari-harinya memang sama sekali tidak pernah membuka atau membaca pelajaran yang sudah kalian catat ataupun yang sudah ibu bapak guru berikan. Ketika ditantang untuk mengisi soal-soal dalam 1 minggu, akhirnya kalian kewalahan. Ingin nilai terbaik, tapi tidak punya materi dalam pikiran kita, akhirnya belajarnya secara berlebihan, begadang akhirnya. Ya, itu tidak efektif karena nanti pas kalian di sekolah atau di ruangan ujian itu kita bawaannya ngantuk. Bukannya kita mendapatkan inspirasi jawaban dari yang kita hafalkan semalaman, malahan otak kita pusing dan otak kita menjadi ngantuk. Ya, itu. Selanjutnya, ya, masih banyak nih. Makanya saya tadi usahakan lagi kalau ada catatan dicatat. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diputar lagi kok. Kalau di YouTube kan bisa diputar lagi, ya. Tinggal klik channel SNK MIPA, cari materi belajar efektif, ketemu dengan saya lagi di videonya, buka lagi, dengarkan lagi, simak. Belajar selanjutnya itulah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ini nih yang biasa kalian suka tidak dihiraukan, ya. Guru sedang menerangkan, guru sedang menjelaskan, bercanda. Malahan yang sering saya lihat ketika pengalaman saya di kelas, yang mengajarkan guru lempar-lempar, ya, apa yang dilemparkan dengan catatan, dengan pensil, dan itu menjadikan proses pembelajaran kita tidak masuk ke pikiran kita. Karena apa? Pikiran dan hayalan kita memang
lagi bercanda sama teman, bukan lagi dalam ruangan belajar. Ya. Makanya mendengarkan penjelasan guru dengan baik itu adalah salah satu metode belajar secara efektif. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru sebisa kalian apabila kalian mengetahuinya. Kalau tidak, usahakan, karena di dalam proses belajar, ya meskipun jawaban kita salah, itu dimaklumi. Beda dengan jawaban di pas persidangan. Selanjutnya masih banyak poin-poin atau tip-tip atau trik-trik untuk kita belajar secara efektif. Ya. Yang selanjutnya kita selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Di mana mengulangnya? Di rumah. Kalau di sekolah atau jam 7, pulang jam 1, tidak mungkin membaca lagi. Otak kitanya sudah lelah, ya. Jadi yang efektif dalam mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru kita, yaitu di rumah. Kan kita sudah menyiapkan. Kalau di rumah mana enak, bisa sambil rebahan, sambil mendengarkan musik, ataupun sambil nyetel video di YouTube. Musiknya kita dengarkan di YouTube atau informasinya kita dengarkan di YouTube itu memori kita atau pikiran kita atau mata kita tertuju sama buku-buku pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru untuk dibaca. Ya. Kemudian, ya masih tip dan trik belajar secara efektif. Jangan suka mencontek teman. Ini adalah kebiasaan yang membodohkan. Karena kenapa? Nantinya menggampangkan. Ya, lah ada teman ini gampang. Teman saya baik, nggak usah belajar. Ya, meskipun ujian, meskipun ulangan, nggak usah belajar. Ada teman CS, ya. Tinggal kita lobby dan kita kasih traktir apa, ya kasih. Nggak boleh begitu. Itu menjadikan kita malas belajar, malas membaca buku-buku pelajaran ya yang kita catat di sekolah. Ya, itu tinggalkan yang itu. Mengandalkan teman untuk mencontek ketika mau ujian, ketika mau mengisi soal-soal dari sekolah atau dari guru, itu hilangkan. Ya, itu tidak baik untuk belajar efektif. Kemudian, ya kita masih pembahasannya adalah belajar secara efektif. Hindari sikap tidak jujur. Apa sikap tidak jujur itu? Ketika kita belajar suka berbohong, jawabannya benar, ternyata hasil dari mencontek, hasil dari teman diciplak sama kalian, ya. Karena sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk menyontek ya, saat ada ulangan atau ujian. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh dan harus kalian hindarkan. Karena sikap tidak jujur itu, sikap berbohong itu nanti akan melekat kepada diri kalian di kehidupan sehari-hari. Ketika sifat seperti itu tidak kalian hilangkan ke orang tua, pasti kalau kebiasaan itu tidak jujur dari hal kecil seperti ini, seperti kita mengisi ulangan, nanti lama-lama menjadi besar. Ke orang tua suka berbohong. Bapak ada tagihan SPP? Ternyata tidak. Ada bayaran buat kamu? Ternyata tidak. Itu adalah sikap tidak jujur dan berbohong. Nanti lama-lamaan kalau seperti itu dipiara, ketika kalian jadi pejabat, hasilnya gimana? Kayak pejabat-pejabat yang sekarang ini pada korupsi, ya, kayak penjaga, ya. Itu mungkin pejabat-pejabat yang korupsi sekarang itu mungkin seperti itu awalnya dari hal kecil, ketika sudah ada ya ibaratnya kesempatan untuk berbohong, maka berbohong. Kalau pejabat ya berbohongnya pada rakyat. Kalau kalian di sekolah paling berbohongnya pada guru dan orang tua. Ya. Selanjutnya, ya
banyak berlatih pelajaran yang tidak disukai. Ini memang sangat sulit sekali ini. Biasanya kalau kita ke pelajaran yang tidak disukai sama gurunya otomatis tidak suka. Contoh, pengalaman saya dulu, pelajaran yang tidak disukai itu adalah matematika. Lihat gurunya juga males. Ini yang harus dihindari. Ya, kalau kita tidak suka akan sesuatu hal, pasti memori otak kita menentang. Kalau di sistem komputer itu silang aja error menentang, tidak akan masuk. Meskipun si guru tersebut berusaha sekeras mungkin, tidak akan masuk karena awalnya tidak suka. Ya, makanya untuk belajar efektif supaya cepat dicerna, kita harus menyukai dulu. Contoh, kalian misalkan tidak suka pelajaran bahasa Inggris, coba deh dari hal kecil tonton film yang seru misalnya, yang biasanya kalau film barat yang seru itu biasanya film action. Dari judulnya aja cari tahu sama kalian. Ini film seru banget nih. Di tengah ceritanya banyak pertempuran, banyak tembakan. Cari judulnya sama kalian. Itu tip atau trik simpel. Judulnya misalkan apa gitu. Kan bahasa Inggris. Kalau film dari film barat ini bahasa Inggris. Cari tahu judulnya apa. Buka kamus bahasa Inggrisnya. Oh, ternyata judulnya begini. Pas dicari di kamus begini. Pantesan ceritanya begini seru. Nah itu, karena itu adalah pengalaman saya untuk sekolah dulu, ya, karena dulu saya sangat suka sekali film barat, penasaran, bawa kamus, lihat judulnya di kamus, judulnya begini, setelah diterjemahkan pasti di ceritanya juga tidak akan jauh dari judulnya. Apapun film sinetron, kalau judulnya seperti itu pasti tidak akan jauh atau tema ceritanya dari judul yang ada. Selanjutnya masih dari cara-cara atau trik-trik atau tip-tip untuk kita belajar cara efektif. Memohon bimbingan dari Allah SWT. Berdoa, jangan sombong kalian. Ya, kalau kita merasa umat Islam, ya tidak akan melupakan yang menciptakan kita. Ya, berdoa, ya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini dialah yang punya. Maka untuk itu jangan lupa berdoa. Sebelum sekolah berdoa, setelah sekolah, setelah belajar berdoa. Kan sudah diajarkan oleh guru. Belum masuk pelajaran suruh berdoa, mau pulang suruh berdoa. Ya, gitu. Karena kita sebagai umat Islam. Itu tip-tip dan trik-trik belajar cara efektif. Ingat nggak? Nggak punya catatan sih, makanya saya bilang tadi catatan. Tapi kayak apa-apa, nanti diputar lagi videonya. Ya, video ini hanya ada di channel YouTube SMK Mipa. Silakan diputar kembali. Sebelum berakhir, ya, supaya kalian respon, nanti ada pertanyaan dari saya, nanti responnya atau komentarnya ditulis di komentar. Saya ingin lihat sejauh mana kalian menyimak dari video yang saya berikan ini, saya jelaskan ini mengenai materi PLS, yakni belajar secara efektif. Nih, coba saya akan mencoba kalian. Pertanyaan yang pertama, apa saja langkah-langkah untuk kita belajar secara efektif? Tulis di kolom komen ya, di channel YouTube SMK Miftahul yang akan tayang pada tanggal 17, 18, 16. Kasih tahu teman-teman kalian ya, supaya manteng channel YouTube SMK Miftahul, karena itu nanti akan berisi konten-konten seputar SMK Miftahul. Pertanyaan yang kedua, simak.
Metode belajar kebut semalam dalam menghadapi soal ujian atau ulangan efektif tidak menurut kalian? Sudah saya jabarkan tadi di tengah-tengah materi, ayo ya. Kalau belum tahu jawabannya, putar dari awal ya. Jelaskan di kolom komentar. Oke, ya, bye bye ya. Sebelum berpisah, pesan buat kalian yang ada di rumah, karena untuk musim pandemi ini sepertinya masih agak lama untuk kita belajar tatap muka, KBM normal masih lama. Untuk itu tetap kalian harus belajar seperti tadi yang saya jelaskan, belajar secara efektif. Kalau belajar secara online, ya kalian tetap harus siapkan pulsa ya. Karena kan banyak nih di kampung-kampung ya, untuk mengantisipasi para siswa banyak di kampung, banyak yang menggunakan voucher pulsa murah cuma 2.000 2 jam ya, banyak yang dicari. Kalau enggak ya tinggal ke tempat yang ada rentalan wifi atau yang jualan pulsa voucher meeting atau pulsa wifi. Silakan disiasati aja supaya belajar kalian terus. Jadi ketika musim pandemi ini kegiatan belajar masih tetap berjalan. Oke, demikian materi MPLS belajar secara efektif dari SMK Utara yang dipersembahkan oleh channel YouTube SMK MIPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.